warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra fi muhibbiddin wa wa'ada man syakara bi ziyadati min kulli hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahrul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Amma ba'd. Hadratul fudhala wal kurama, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat. Ada nama kehormatan tak di sini? Sinten mawon niku? Den waktu kenal. Kalau pas melebet niku agak berpikir ini masih Indonesia apa bukan gitu. Yang saya hormati namun setunggal itu mas kakaknya itu ini Mas Ayu Hafiz sangi apa itu. Karena kan beliau itu adalah mondok di Sindang Ayu, itu tetangga desa dengan saya di Alianza, jadi nggak jauh. Cuman kalah kenalnya yang di sini. Padahal waktu beliau mondok di sana saya masih di Alianza juga. Alhamdulillah memberikan panjang umur bisa bertemu di sini. Ya para haji, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Yang saya banggakan di sini Masjid Awwalul Khairat. Masjid Awwalul Khairat ini saya lihat di papan tulis. Bilalnya saja ini Rois Suriah BPN, namanya Kiai Miftahul Ahyar. Hebat kan? Ini mudah-mudahan jadi tanda bahwa di sini meskipun di pedalaman Islamnya subur makmur, ekonominya tetap berkah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan atas ujian dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan Bapak Karim mudah-mudahan husnul khotimah, ampun segala dosanya. Lahul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga tentunya kepada seluruh guru ngaji, para ustaz, para kiai, bapak ibu, para jamaah, juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja puji syukur kehadirat Allah malam hari ini kita semua dapat hadir di masjid bersama-sama untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahwa peringatan ini adalah sebuah tradisi yang telah diajarkan oleh para ulama. Bahkan Sultanul Arifin Imam Jalaluddin As-Suyuti mengajarkan kepada kita, ma min baitin au masjidin au mahallatin uli afihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikat ala zalikal baiti awil masjidi awil mahallati wa shallatil malaikatu ala zalikal makan wa ammahumullah birrahmat wa ridwan. Kata Sultanul Arifin Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidaklah ma min baitin au masjidin au mahallatin, tidaklah rumah
masjid atau tempat quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi, yang di dalamnya diceritakan kisah-kisah Nabi, illa hafadil malaikah, kecuali malaikat akan berkumpul mengelilingi kita. Wa shallatil malaikatu ala dzalikal makan, dan malaikat akan mendoakan rahmat untuk tempat yang diceritakan tentang maulid Nabi. Wa ammahumullahu birrahmati waridwan, dan Allah akan turunkan rahmat dan keridhaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat lagi misalnya sabda Nabi, innalillahi malaikatan sayyahin yaltamizuna majalisal dzikr fa idza wajadu qauman tanadaw anhum ila hajatikum, bahwa malaikat tiap hari selalu berterbangan keliling. Mau ngapain malaikat ini? Apa kurang kerjaan? Tidak. Malaikat berterbangan untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis yang di situ disebut nama Allah. Kalau malaikat ini sudah menemukan orang yang sedang menyebut nama Allah, orang yang berzikir, maka malaikat ngomong kepada kita semua. Apa kata malaikat? Tanadau halumu ila hajatikum, wahai jamaah yang sedang berzikir, tanadau, ayo halumu ila hajatikum, sampaikan hajat-hajatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita sedang diuji, kita tidak ingin namanya musibah datang. Ini tempat yang mujarab, ini tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Di malaikat setelah keliling, malaikat laporan kepada Allah. Kata Allah, apa yang kamu temukan di sana? Saya menemukan orang yang berada di Kalibata. Mereka berkumpul menyebut-nyebut namamu ya Allah. Kata Allah, apa yang mereka minta? Mereka meminta surga ya Allah. Pertanyaan Allah, apakah orang Kalibata pernah melihat surga? Kata malaikat, belum ya Allah. Kalau mereka belum pernah melihat surga saja begitu yakin adanya surga, kemudian meminta bisa masuk ke dalam surga, maka doa mereka aku kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Lalu kata Allah, apalagi yang mereka minta? Mereka meminta supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah, apa mereka pernah melihat neraka atau merasakannya? Kata malaikat, tidak ya Allah. Kalau warga Kalibata yang sama sekali tidak pernah melihat neraka saja begitu yakin akan ada pedihnya sisa neraka, memohon kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka doa mereka dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Yang aneh Bapak Ibu, firman Allah saya bacakan tadi di depan, kanan nasu ummatan wahidah Ba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Kita ini umat yang satu. Meskipun satu, masalah besar kita adalah terkadang kita ini tidak bersatu. Maka supaya umat bersatu, Allah utus Ba'athallahu nabiyyin, Allah utus para nabi. Untuk apa? Mubasysyirina wa mundhirin, untuk memberikan kabar baik dan juga untuk memberikan peringatan. Yang celaka adalah orang diberikan kabar baik tidak tertarik, diberikan peringatan tidak punya rasa takut. Kalau kata orang Jawa, diiling-ilingi orang dingin, dibedan-bedani orang dingin. Orang yang kalau ditawari sebuah imbalan atas kerja yang dilakukan tidak ini, ditakut-takuti adanya siksa, tidak merasa takut. Ini orang bahaya. Ini kalau dalam Quran disebut ciri orang yang telah menipu Allah, tapi sebenarnya telah menipu dirinya sendiri. Coba dengan wawas Al-Baqarah, ayat-ayat masih awal, Allah sudah menyindir kita semua. Apa katanya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak di antara manusia may yaqulu amanna billah, yang ngomong kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah, padahal mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah. Orang semacam ini maka hatinya dikunci oleh Allah. Kenapa? Dia telah menipu Allah.
juga menipu orang lain, padahal dia telah menipu diri sendiri. Nah, mudah-mudahan berkah maulid ini Bapak Ibu singkang mungkin buatan ketinggalan dia dikatakan keluarga tadi yang berdiri orang kaya nanti dan sebelum. Maka pengajian malam hari ini adalah salah satu bentuk membuktikan kepada kita umat yang sadar dan tertarik terhadap imbalan yang Allah siapkan, dan juga orang yang takut terhadap ancaman yang Allah berikan, supaya yang baik bisa kita dapatkan, yang buruk bisa kita tinggalkan, surga bisa kita masuki, neraka bisa kita tinggalkan. Maka salah satunya adalah senang-senanglah kumpul di majelis ilmu, kumpul dengan para ulama. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi tenang. Meskipun kita sedang banyak ujian, kumpullah dengan para ulama. Cari nasihatnya, cari berkahnya, cari doanya. Kalau kita sering berkumpul ini, maka hati kita akan tenang. Kenapa? Jalisul ulama, alaikum bimujalasatil ulama. Kamu harus selalu kumpul dengan para ulama. Untuk apa? Supaya hati kita ini mudah menerima nasihat, dan juga kita akan mudah menerima hidayah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang mau ngambah dalam Jawa, ini kata Jawa ini berarti kan Jawa atau apa jadi. Siapa orang yang mau ngambah dalam apa? Ilmu, maka sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang itu akan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya dengan pengen mlebu swarga mboten? Pengen berarti ayo istiqomah mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah. Di antara sekian banyak orang, ternyata kita umat pilihan yang akhir zaman ini, yang masanya sudah sangat jauh dengan masa Nabi. Kita masih termasuk umat yang beriman, yang yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, yang beliau memberikan wewenang, memberikan syafaat kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iki jenengan kalimatnya ngasal. Betul apa pokoknya ini santai mawon. Kalau itu ngaramai aneh, karena ini ku saya guru-guru. Mas Ridho, Mas Adai gitu. Mas Ayun, ya rencang kula ngomong dosen sama dia. Dosen kan kelas nek itu ya konsep. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap nikmat Allah itu caranya banyak. Salah satunya adalah dengan kita berkumpul bersama-sama maulid Nabi sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Kok kita diberi anugerah yang kalau kita baca dalam maulid At-Tibai, nanti umat ini akan ada 3 golongan, macam-macam 3 golongan ini. Dan jadi maulid At-Tibai ini apa? Wonten riwayat hadis bahwa yang dulu pernah dititipi kitab Taurat oleh bapaknya, tapi ada 1 lembar yang disimpan. 1 lembar itu dimasukkan ke dalam kotak. Ketika bapaknya meninggal diambil. Isinya apa coba? Isinya di situ menjelaskan akan lahir Nabi akhir zaman. Yang Nabi itu nanti akan punya umat yang terbaik. Umat terbaik ini nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang punya dosa tapi bisa masuk ke dalam surga. Yang ketiga, orang yang dosanya sangat besar tapi juga bisa masuk surga. Kenapa? Yang ketiga ini mungkin adalah kita orangnya. Orang yang ketiga terakhir ini, orang yang dosanya sangat besar ternyata masih punya hak masuk surga. Kenapa? Kata Allah, malaikat diperintahkan cepat cek, masihkah ada orang yang punya hak masuk surga? Ternyata masih ada 1 orang. Kata malaikat, orang itu dosanya sangat besar, tidak pernah melakukan ibadah sama sekali, tapi di dalam hatinya masih ada 1 ucapan, 1 kalimat yang mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seumur hidup sholat gak pernah, zakat apalagi, sedekah tidak pernah, berbuat baik tidak pernah, pengajian jarang, tapi di hatinya masih ada kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang ini masih punya hak masuk surga. Siapa orang ini? Orang ini mungkin orang yang alhamdulillah pas urip sempat rabi. Nek orang pernah rabi mungkin orang tahu syahadat. Pas rabi diceluk nang PPN diomong ya maca syahadat. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mau sebar itu belas orang tahu sholat sama sekali. Oh pas dari rumah tangga mas soleh banget, tampil ngajeng calon moro sepak, masya Allah, sampai nunduk-nunduk bayangnya ngajeng nopo pak nyungapun tempat duduk kan pundi kolole, ajeng sholat pundi tempat kolole, masya Allah begitu sudah sakadat kau bintu nikah atau tasbihah balik belas tak masuk. Makanya banyak, mohon maaf, ada seorang istri yang rumah tangga tadinya biasa-biasa saja, begitu rumah tangga ibadahnya lebih tekun daripada suaminya. Kenapa? Mungkin hati sang istri teriris menangis. Kenapa? Dia dulu menyangka suaminya akan menjadi imamnya, imam mendekatkan diri kepada Allah dan imam nanti masuk ke dalam surga. Tapi setelah menikah ternyata suaminya sama sekali tidak bisa dijadikan imam. Banyak istri yang sangat tekun ibadah menangis tiap hari. Ditanya sama suaminya, kenapa kamu begitu tekun ibadah? Karena saya tidak yakin nanti akhirat kamu akan menyelamatkan saya dan anak-anak saya. Sampai bertemu di desa. Padahal rumah tangga ini tanggung jawab suami. Nah, kalau lagu ini kok suarga nurut, ngerokok, atuh. Nah, bagaimana kalau suaminya tidak jadi contoh? Bagaimana kalau suaminya tidak taat ibadah? Maka bersyukurlah kalau jenengan sekarang punya suami yang mengat pengajian. Nah, tadi kok bapak yakin beri makan, berarti imbang. Ini cara ngondok, cara duduk berarti. Ya alhamdulillah, imbang mawon deh. Berarti jadi kan ya putusan lagi silahnya senang ngaji, silah itu ya senang ngaji. Jadi butuh syukur. Nopo mawon disyukuri ibu. Enten nopo-nopo walaupun tanggone sing seneng ya butuh bilu seneng. Tanggone pas ngomong musibah ya kita juga bela sungkawa. Kita juga ikut duka cita. Oh tetangga kita bahagia, kita bahagia. Saya bu, kemarin tetangga saya paling coklat banyak. Meskipun saya tidak, saya ikut bahagia senang. Alhamdulillah. Duit tonggo kok tuku labi api dari orang ya bilu senang bu. Duit tonggo tuku belang api dari orang ya butuh senang. Duit tonggo duit jilbab api dari orang ya panjang ya senang. Mata mau lurin itu kan. Pokoknya mana bilu senang bakal ketularan senang. Mata cinta bahaya itu yang gampang cemburuan. Duit tonggo jamin api ya ora trimo karo sing bojo nesu-nesu mas. Duit tonggo kae iso jam api belang api aku rumah tangga karo kowe 2 tahun belas tahun. Padahal kalau kita mau bersyukur bu, berharga mana kita punya tangan yang sehat dengan jam tangan bagus. Gelang sing api sing emas jenengan kira-kira karo tangan ini mulya pundi? Bu, mulut tangan apa gelange? Mulut tangan. Jenengan nek kon milih gelang api karo tangan api milih pundi? Tangan api. Dua-duanya. Kon pilih dia salah satu masa kabeh. Ibu diberi pilihan, ini jam tangan bagus sama tangan bagus, pilih mana? Tangan bagus, tapi ibu jalan di tengah kuburan malam-malam nemu tangan sama jam mana yang diambil? Yang menurut tangannya berarti jenengan kan berkenan. Mesti pilih jam. Bapak ini yang dirahmati Allah. Ini langsung awal, rasa susu setengah jam ngalap barokah, nopo ngalap barokah si penting asal fadilah maulid nabi. Maka dalam Quran dijelaskan tadi. Karena umat wahidah, kami itu umat yang satu. Bahwa Allah Nabi dan Basyirin dan Mudhirin, Allah utus Nabi untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Kenapa ini penting? Bapak Ibu, umat kita ini meskipun sekarang umat yang satu, tapi sangat mudah dipecah belah, sangat mudah dihancurkan. Bayangkan, saya mengutip pendapat dari Gus Islam. Kata beliau, ada buku yang dikarang oleh Burri Hiti, orang Eropa. Ini buku penelitian
yang sudah mengirimkan 25 orang orientalis yang pura-pura masuk Islam, dikirim ke Indonesia, dikirim ke Arab, dikirim ke Turki, dikirim ke negara-negara di situ mayoritas Islam. Ajaibnya 25 orang ini punya kesimpulan yang hampir sama. Apa kesimpulannya? Orang Islam itu punya dua sisi. Yang pertama, kelebihannya, umat Islam ini sangat tertarik terhadap ilmu pengetahuan. DNA-nya, genetiknya, jiwanya itu sangat haus terhadap ilmu. Itu yang pertama, umat Islam. Tapi sisi buruknya, yang kedua, umat Islam ini mudah dipecah belah dan dihancurkan ketika diberi janji-janji politik. Bapak Ibu, kita lihat Indonesia, kita lihat suasana negeri sekarang. Hanya gara-gara misalnya kakak beradik beda partai bisa bermusuhan. Hanya gara-gara kakeknya, pamannya beda dukungan bisa bermusuhan. Hanya gara-gara anaknya dengan orang tua tidak sepemahaman politik bisa bermusuhan. Meskipun haus terhadap ilmu pengetahuan, tapi anehnya kita mudah dipecah belah hanya gara-gara satu kepentingan. Dia betul dia betul. Ini masalah. Maka perlu ada pemersatu. Allah berikan utusan untuk memberikan peringatan kepada kita. Ingat, meskipun kamu beda kepentingan, kamu beda partai politik, kamu beda dukungan, karena nasu umat wahidah, kamu umat yang satu, ayo bersatu. Jangan mudah dipecah belah. Umat Islam ini bukan akhir itu. Nah, Islamnya apik, tapi umat Islam ini masya Allah. Yang colokannya itu setiap disingkirkan PKPN, mudah dikumpulkan tapi angel dibariskan. Nah, dikumpulkannya mudah, dibariskannya yang susah. Ayo kumpul. Begitu ada program angel, masya Allah, kumpulannya mudah, tapi program ditawarkan susah. Coba bayangkan, kata yang itu ngomong ini, nggak rapat menang, begitu banyak rapat ngoceh, ente mata materi itu, rapat malu setuju, begitu keluar pilih kamu kan, oh aku aslinya orang cocok benar, kalau kamu setuju menghormati pemandu aku cowok aku mikir pemandu benar izin, tak lawanmu masuk ini cinta kamu ngomong pas rapat setuju, nah pas kedua baru sampai parkiran udah ngomong gak setuju. Ini mudah dikumpulkan, susah dibariskan. Ayo baris bareng-bareng supaya apa? Ketika kita baris menghadap Rasulullah pun kita masih satu barisan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kan saya beres ini. Oke, waktu kono ngatakan dia. Terus kan sebenarnya pakai mulai ke teman. Sing penting asal barokah maulid Nabi. Kenapa saya mengatakan sing penting asal barokah maulid? Karena maulid Nabi itu mudah tuh sebenarnya. Kumpul bareng, jagung bareng, buka berjanji. Terus diwaca bareng-bareng lawan. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Abdalihul imla bismillahil aliyah. Allah Mustaqimum khairul barakati ala ma'ana lahu wa awla. Langsung malaikat mengumpuli kita, malaikat berkeliling di sekitar kita untuk apa? Wassalatil malaikat wa amahullah birrahmat wa ridwan. Kita langsung Allah berikan rahmat dan juga memberikan keriduan. Kenapa? Kita sedang memuji-muji Nabi. Walaupun kata guru salawat tadi Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal ajari. Nabi Muhammad yang manusia tapi tidak sama dengan manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad ibarat intan mutiara di antara batu-batu koral biasa.
Kalau Nabi Muhammad mutiaranya, kita batu koralnya. Meskipun hanya sebiji pasir, akan lebih mahal harganya ketimbang batu koral satu mobil besar. Lagi kain batu biasanya, Nabi batu mutiaranya. Kenapa? Nabi Muhammad itu istimewa. Nabi Muhammad itu bisa melihat, punya mata seperti kita, sama. Tapi bedanya apa? Nabi Muhammad memandang ke depan dan memandang ke belakang, sama. Nabi Muhammad bisa jalan, kita bisa jalan. Apa bedanya? Kalau kita berjalan di atas tanah, di atas batu, sama. Nabi Muhammad tidak. Berjalan di atas tanah biasa, begitu berjalan di atas batu, batunya akan seperti kasur, bisa langsung maupun kalau kasur itu bengkok. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya ludah, kita punya ludah. Apa bedanya? Ludah Nabi luar biasa. Bayangkan sahabat Abu Bakar ketika di Gua Tur, tiba-tiba dientuk kala genting. Nabi Muhammad hanya memegang tangannya, mana tangan kemarin. Dia katakan bismillah, ditiup. Yang tadinya melendung langsung kempes. Coba bayangkan kalau ludah kita, ada orang itu kala genting, coba diludahi. Yang saya yakin tambah besar ludah. Bedanya Nabi dengan kita. Nabi Muhammad manusia tidak sama dengan manusia. Nabi Muhammad bisa buang air kecil. Apa bedanya? Nabi Muhammad pernah menaruh air kecilnya di bawah kolong, tiba-tiba diambil oleh perempuan, diminum, dikira air minum. Yang tadinya perempuan sakit perut, kalau kita sekarang punya penyakit malah sembuh penyakitnya. Bayangkan kalau kita yang tipis minum orang tipisnya, saya kira malah cepat mati. Ini bedanya Nabi dengan kita. Jadi jangan samakan Nabi dengan manusia biasa. Kalau ada orang mengatakan Nabi itu yang manusia sama seperti kita, betul manusianya. Nabi yang bisa sakit, Nabi bisa menangis, Nabi bisa sedih, Nabi bisa tertawa. Tapi Nabi tidak sama dengan kita. Ucapan yang beliau ucapkan tidak sama seperti ucapan kita. Kita kalau sudah dipanggil ustaz dan kiai, bapak ibu mohon maaf, ditanya orang yang nggak tahu aja masih bisa kita jawab. Kita kalau sudah dipanggil ustaz dan kiai, ditanya orang yang nggak bisa kita jawab, masih kita jawab, berani mereka hukum dan jawaban. Bayangkan kita ini. Kalau Nabi Muhammad ditanya sahabat, diam, tidak menjawab. Pernah sahabat Abu Bakar sampai marah, ya Rasul, umat sudah genting akan berperang, kenapa engkau tidak menjawabnya? Rasul diam saja. Ya Rasul, kenapa engkau tidak menjawabnya? Cepat berikan solusi. Nabi menangis. Nabi malah nangis. Setelah Nabi menangis, sahabat bertanya, kenapa kau malah menangis? Kamu tahu tidak, aku ini Nabi dan Rasul. Tidak ada satu ucapanku satupun yang aku ucapkan kecuali atas perintah Allah, kecuali atas wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berkata atas hawa nafsunya, tapi Nabi selalu berkata atas wahyu yang Allah turunkan. Ini bedanya Nabi Muhammad. Kita sebagai umat biasa, ustaz, pena dan ustaz nih bu, jadi kiai itu pena. Sing penting jadi pengurus NU, ngoten mawon. Jadi ketua ranting lah jadi Pak Ustaz. Jasa mau nih. Jadi ketua ranting NU, jadi sekretaris lah jadi Pak Ustaz Al-Mukarram. Pena zaman saat ini. Sing penting jadi pengurus. Nah, jadi ustaz jadi kiai. Imam Syafi'i ini buatan riwayat pada orang yang sangat alim, orang yang sangat alim luar biasa. Imam Syafi'i, coba bayangkan, pernah ditanya oleh tamu, pertanyaannya ringan, bayangkan gimana itu. Imam Syafi'i, engkau punya sapi enggak? Kata Imam Syafi'i punya. Kakinya ada berapa? Kata Imam Syafi'i, sebentar, saya lihat dulu. Di diri ibu tanya ada. Apa sikile balik boleh? Pak, sapi pulau sikile apa? Coba. Aneh banget. Hebatnya beliau seorang ahli fikih, orang yang sangat alim. Gur ditakoni sikil sapi ono piro ditiri dhisik. Coba. Lah kalau kita sudah sok alim, dipanggil dia ustaz, pertanyaan apapun kita bisa jawab sejawab-jawabnya. Yang penting orang percaya. Bayangkan. Ini anak yang kita sekarang. Imam Syafi'i orang yang sangat alim, coba. Siapa yang tidak bangga? Imam Ahmad bin Hanbal tiap hari menyebut namanya, memuji kebesaran Imam Syafi'i.
Saking hebat dari Imam Syafi'i, setiap hari disebut-sebutnya. Sampai anaknya anaknya Imam Ahmad perempuan masih kecil itu heran. Setiap hari masih disebut dari Imam Syafi'i, baik. Sampai bosan anak ini. Pak, ya sekali-kali jangan nyebut nama itulah Pak, ganti. Tiap hari kok nyebut Imam Syafi'i terus. Saya heran, siapa beliau? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu adalah guru saya, dia juga sahabat saya. Kata anaknya, kalau bapak tiap hari cerita Imam Syafi'i, maka izinkan kapan-kapan diundang beliau ke sini, saya ingin ketemu dengan orangnya seperti apa namanya Imam Syafi'i. Akhirnya suatu saat Imam Syafi'i diundang oleh Imam Ahmad. Setelah diundang, Assalamualaikum, datang sebelum maghrib, datang dipersilakan dulu. Habis itu diajak sholat maghrib jamaah. Setelah jamaah pulang dikasih hidangan. Sama Ahmad namanya seorang kiai besar, rawuh ke rumah santrinya, diberikan suguhan, diberikan hidangan kayak dengan maulid kata ini. Lengkap Bu, nasinya, ikannya, mungkin sambelnya kalau zaman sekarang lengkap dihidangkan. Monggo Pak Yai didahar, pokoknya sekalipun monggo. Begitu disuruh makan sama Imam Ahmad bin Hanbal ditinggalkan Bu. Ini tradisi sebenarnya tradisi leluhur kita dulu. Kalau nyuruh orang makan, tamu itu ditinggalkan Bu. Biar apa? Biar tamunya nggak malu, makanya bisa banyak. Nah kalau sekarang suruh makan ditungguin, walaupun enak nabinya cuma secentong, malu Bu. Masa ya ditungguin cuma tolong piring? Kan tamu kebangetan ini. Kayak Perancis Bu, walaupun enak ada nggak yang berani amalan? Ya kan berani kondangan selawe ya Bu, mangan tegur. Buatan mantel. Kalau Imam Ahmad setelah nyukuhin, monggo guru kula, monggo Pak Yai, monggo dinikmati, ditinggal. Anaknya yang kecil yang penasaran tadi ngomong sama bapaknya, Pak, kalau Imam Syafi'i sudah hadir, saya pengen tahu seperti apa beliau. Kata bapak, beliau itu hafal Quran, beliau itu ahli hadis, beliau itu ahli fikih, seperti apa orangnya. Akhirnya anaknya ngintip dari belakang pintu, dilihat Imam Syafi'i. Aneh kata anaknya, kenapa? Hidangan yang dihidangkan oleh bapaknya itu tidak ada yang tersisa sedikit pun. Nasinya satu cek teh, iwannya sepiring teh, puluh banyak teh, sambil teh. Anaknya mikir, masa seorang kiai besar makan segitu banyak habis? Mustahil kalau kiai seperti itu. Karena namanya ulama itu makannya sedikit, dia akan membagi mana untuk makanan, mana untuk air, dan mana untuk udara. Masa seorang imam besar, orang ahli fikih, orang ahli hadis yang hafal Quran makan segitu banyak habis sampai jatah saya aja nggak ada? Kata mustahil. Setelah itu Imam Syafi'i kemudian sholat Isya. Sholat Isya di masjid, anaknya lihat juga. Kok nggak wudhu? Nggak wudhu Pak. Masuk ke masjid. Dari masjid pulang, langsung masuk ke kamar. Nggak ngobrol, masuk ke kamar. Pintu ditutup. Anaknya saking alasannya nungguin apa yang dilakukan Imam Syafi'i. Pagi begitu subuh langsung ke masjid, anaknya ngeliatin lagi. Sampai ke masjid langsung sholat. Anaknya mikir, apa iya orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis, orang ahli fikih, dari makannya sudah aneh, sholat tanpa wudhu. Anaknya mikir, ngomong sama bapaknya pagi-pagi, Pak, saya yakin bapak salah guru. Loh kok bisa? Mustahil Imam Syafi'i, orang yang hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, makan satu meja habis semua. Kemudian sholat saya tanpa wudhu. Kata Imam Ahmad, nah, kamu jangan banyak tanya, coba tanya langsung ke beliau. Anaknya langsung datang. Maaf Kiai, saya mau nanya. Ada apa? Saya mau nanya ke Kiai. Kata bapak saya dengan orang alim, tapi saya ragu. Gimana keraguan ini? Masa iya kalau sampean Kiai makan satu meja bisa habis semua? Mustahil bagi saya. Kalau sampean Kiai kok masuk kamar, keluar lagi langsung sholat tanpa wudhu, mustahil bagi saya. Kata Imam Syafi'i, nah, kamu tahu nggak? Bapakmu, kata Imam Syafi'i, bapakmu Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama besar, ahli hadis, ahli kitab, ahli ibadah, dan tidak pernah makan barang haram sedikit pun.
dan aku yakin hidangan yang diberikan tidak ada sedikit pun makanan haramnya, maka semuanya aku makan habis supaya bisa mengalir darah halal dalam tubuh. Baru sadar anak, oh ini masalah itu kita. Saking yakinnya yang dihidangkan adalah makanan yang halal. Wah yang ngotot berarti jenengan yakin dengan dia itu empat tewai gitu ya. Emang bohong. Nah iya zaman saat ini jelas nangis. Bos orang bawa-bawa balik kita nggak bawa. Soal kerja assalamualaikum kosongan balik nomor dibawa. Terus kiai kata anaknya satu lagi, kok bisa jenengan masuk kamar keluar langsung sholat subuh tanpa wudhu? Kata Imam Syafi'i, kamu tahu tidak? Begitu aku masuk ke kamar, aku langsung buka Al-Quran di tangan kananku, Al-Hadis di tangan kiriku. Sampai pagi aku tidak tidur. Aku belajar ilmu agama, aku ambil hukum-hukum di situ supaya jadi ilmu fikih yang nanti akan bermanfaat untuk umat. Baru anak Imam Ahmad ini sadar, oh pantesan orang wudhu ora turu tiap bengi sinau maos Quran, maos hadis, kemudian diambil usul fikihnya, diambil hukum-hukumnya untuk kemaslahatan umat. Berkah ilmu Syafi'i sering terjaga di malam hari, sering tahajud beliau sampai hari kita bermadhab Syafi'i, tahu tata cara wudhu, tahu tata cara sholat, tahu tata cara zakat, tahu tata cara haji, tahu bagaimana bermuamalah. Ini berkah karyanya Imam Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Ulama itu manfaatnya sampai saat ini. Lah ilmu Imam Syafi'i ini juga turun-temurun, sudah diturunkan ke kiai-kiai Nusantara. Sekarang kita perlu bangga juga dengan kiai-kiai yang ada di lingkungan kita. Jangan mudah terbawa terhadap sesuatu yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenal. Ini sing penting. Ono wong gayane ganteng urunge mancung brewok nganggo udeng-udeng jubah, bergaya orang yang soleh, ngaku-ngaku putune Nabi, saiki kudu ngapi-ngapi. Ngoten mawon. Piye carane? Nek kula gampang saniki rasa ngelangen. Balik meleh teng Maulid Al-Barzanji, balik teng Maulid Atibaipun ngoten. Jenengan ngandel boten ngandel monggo. Keranten napa? Maulid Al-Barzanji niku sing aran Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Barzanji. Niki Sayyid asli, ngaran Maulid Al-Barzanji. Dibahas niku isine cerita Nabi lengkap. Niku mawon pun. Tamat kala ulama-ulama niki aneh kita punya orang yang punya jasa di Indonesia. Siapa? Para wali songo. Orang yang mampu mengenalkan Islam di Indonesia ketika orang berpikir akan sulit mengenalkan Islam di Indonesia. Bayangkan Bu, kalau di Arab, di Yaman, di Mesir, ketika Islam datang ditawarkan, ditanya apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan surga. Surga seperti apa? Kata para ulama gampang, surga itu yang tadri min tahtihal anhar, yang surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga itu yang ada pohon-pohon berbuah. Orang sana tertarik, aku pengen mlebu swarga sing enek sungai, sing enek kali sing ombo. Lah begitu orang sana menawarkan Islam ke Indonesia, dulu masih Nusantara, susah diterimanya Bu. Kenapa? Ketika orang menawarkan Islam di Indonesia, orang Indonesia nanya, kalau saya masuk Islam kami dapat apa? Kalau kamu masuk Islam nanti kamu akan dapat surga. Pertanyaannya, surga itu isinya apa? Surga itu isinya buah-buahan. Di surga itu ada madu, di surga itu ada susu, di surga ada sungai yang mengalir. Kata orang Nusantara, kalau cuma dapat itu mah nggak usah ke surga dulu. Di belakang rumah saya ada sungai, di pohon saja kita sudah punya buah. Jangankan pohon yang buah di atas, di Indonesia akar saja bisa dimakan. Ini betul. Oke, oyek singkong saja dipangan. Datang ini kok boro-boro susah mengenalkan Islam. Enten sing hebat sinten? Para wali songo kita Indonesia. Nerangnya niki Islam niku ngeten niki, mengke angsale niki dengan santunnya mengajarkan tradisi-tradisi yang tidak merusak tradisi Indonesia selama tidak bertentangan syariat. Anehnya sekarang turunan wali songo kita tidak menganggap beliau sebagai cucu Nabi,
Tapi ada orang baru yang kita tidak kenal syarat dan nasabnya ngaku cucu Nabi, kita kok percaya. Ini belum nggak tahu, ini perintah masalahnya. Oke, dengan hasil cocok atau pembuatan gampang. Nah saat ini tiang-tiang ribut masalah tes DNA, jangan buka hitung. Rasa mikir tes DNA bu, untuk melihat dia cucu Nabi atau bukan, melihat akhlaknya, mau tahu? Nah akhlaknya api, budi pekertinya bagus, punya ilmu, insya Allah butuhnya Nabi. Walaupun mungkin Nabi ada, pokoknya aman, mau tahu? Walaupun dia ngaku cucu Nabi, orangnya ganteng, mancung, pakai jubah, tapi akhlaknya tidak ada, ilmu agamanya nol, enggak di sini. Rasa di tes-tesan, enggak usah itu mah, kalau nggak kesini malah ngisi-ngisi tuh, gitu. Cuma konangan, oh jauh sekali dari tes, hasil tesnya ini bukan cucu Nabi. Sangi alat pun canggih bu, canggih, mau canggih. Jenengan sama pulau, monggo wangsul melihat Maulid Al-Barzanji, wangsul melihat Maulid Al-Dibai. Insya Allah lebih berkah. Karena apa? Perjuangan Maulid Al-Barzanji ini punya luar biasa bu. Pripun luar biasanya, umat Islam waktu itu sudah menurun, gerakan agamanya sudah sepi, orang-orang sudah malas pengajian, orang-orang sudah malas ngaji. Ada raja yang luar biasa, namanya Malik Muzaffar, punya usul pingin bagaimana umat Islam bisa bangkit. Mongkone wonten ulama sowan ngobrol-ngobrol. Pak Tuan Raja, kalau kita sekarang mau Pak Presiden lah sebenarnya, Pak Presiden, bagaimana caranya Islam bisa bangkit? Oh bisa, monggo dulu nggak apa-apa, kita duduk bareng, kita ngobrol-ngobrol lagi, kita diskusi. Bagaimana caranya umat Islam bisa bangkit lagi? Ayo kita ngobrol-ngobrol, ayo kita musyawarah, ayo kita berbicara agama, ayo duduk. Oh ya sambil kita nunggu hidangan dari istri saya di belakang, tujuannya dan nunggu ya kayak jangan tamu ya bu, ya kan disuguhi dari putih dan begitu ya nunggu langsung kita kopi atau apa kita apa teh atau cai kan, ini kan lepasan aku menurut saya disuguhi saya kan ini bukan baru iklan bu biasa kan. Setelah disuruhkan kata raja, silakan dia diminum. Loh, kok aneh? Tadi di belakang belum kok diminum kok nggak ada rasa manis-manisnya? Kata raja yang tadi belum itu, airnya panas pak ya, supaya dingin jadi digunakan. Apa yang kamu pikirkan? Saya ingin umat Islam bangkit. Bagaimana caranya? Nanti saya buat karya yang besar. Ayo dilombakan. Akhirnya para kiai, para ustadz lomba buat syair, buat susunan sejarah Nabi. Banyak bu, bukan hanya Maulid Atibai dan Al-Barzanji Kuwata. Banyak sekali karya-karya ini. Pemenangnya salah satunya adalah Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Barzanji yang sampai sekarang masih kita pakai dalam acara-acara selamat-selamatan. Ayo coba mana hasilnya? Hasil ini sering kita wasi. Terikul lengkap sejarah Nabi itu. Dari Nabi masih di kandungan sudah ada. Hebatnya beliau ini luar biasa, begitu nulis orang lain langsung nyanyi syair. Sayyid Ja'far beda, di awal dengan awal tadi ul imla bismillahil aliyah. Aku mengawali imla ini dengan apa? Dengan menyebut nama Zat yang maha luhur. Mustaqirron faidul barakat ya ma'ana lahu wa aula. Supaya apa? Bagaimana bismillah? Ya supaya dapat keberkahan yang merata, dapat berkah. Utanni bihamdi mawaridu sa'ilatun haliyah. Bersani berkundu Kombo. Ini keren bu, sejarah Nabi, Masya Allah. Nazuman ini keren, tentara kusifah hafalah yusifu ma'aru min adami wa ila abihi wa umihi. Singkat mawon masa jauh apa yang sangat syukur orang mungkin. Nabi itu punya nasab yang bersih. Taruh sifah hafal yusifu ma'aru, tidak pernah terlahir dari tetesan darah, tetesan apapun yang pernah mampir kepada orang yang pernah sifat
melakukan perbuatan yang keji, melakukan perbuatan zina. Nabi bersih. Tidak ada nasab Nabi yang nasabnya itu. Nabi itu nasabnya apa? Lambasan mengesor saat ini. Enten boten sing aku sing boten. Nek nasab Nabi insya Allah terjaga. Apapun ceritanya insya Allah terjaga. Kalau Ahlul Bait memang sampai Sayyidina Hasan dan Husain, tapi dzurriyyah Nabi sampai hari ini masih ada. Kalau tidak ada dzurriyyah Nabi sekarang ya mustahil. Nanti Imam Mahdi itu anaknya siapa? Pasti wonten. Dan pasti ada silsilah tercatat lengkap. Ini anaknya siapa, anaknya siapa, siapa sampai ke Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Orang yang memang dzurriyyah Nabi itu, kenapa menjaga silsilahnya? Kehati-hatian, Bu. Hati-hati rokok. Dzurriyyah Nabi itu haram menerima sedekah, haram menerima zakat, tidak boleh. Yang boleh menerima hadiah. Dan tidak enak cucu Nabi kok jalur sedekah, dawir, berarti aku diusir. Kenapa kamu cucu Nabi kok minta sedekah? Mana ajarannya? Kamu cucu Nabi kok minta diberikan zakat? Mana ajarannya? Ahlul Bait Nabi itu, Bani Hashim itu haram menerima zakat dan sedekah. Nek sing asal menerima hadiah. Makanya wonten cerita di Ketua BPN kemarin, dia menceritakan ada seorang kiai yang sampai hari ini kalau diberi sumbangan orang tidak mau nolak. Bukan karena tidak mau dibantu, dia saking takutnya jangan-jangan dirinya itu adalah cucu Nabi, berbaik sangka pada dirinya. Boleh nggak? Boleh, Bu. Ono kiai kok mikir berbaik sangka pada diri sendiri, ngono. Misalnya, jangan aku butuhin Nabi, aku tak butuhin rasa terima sedekah. Dia betul apa-apa. Ini tuh jamaah jelas seneng, alhamdulillah. Rasa pribadi kiai ini kan, aman ya. Seneng banget. Tapi kalau hadiah boleh nggak? Boleh. Makanya kalau datang ke kiai, boleh aja sampaikan saya berikan hadiah. Ini, ayo kembali kepada Maulid Al-Barzanji. Kisah yang aku itu. Orang iso Pak, aku dari sama masyarakat saat ini. Wong kiai akeh orang iso ya takon. Tanglet, wonten imam masjid tanglet, wonten nopo takmir masjid tanglet, wonten nopo Ustaz Mansur Keng Pondok di tanglet, dicoba sekali-kali ngaji berjanji di mana. Kulon itu kali rencang-rencang setiap malam Sabtu ini kudu berjanji keliling. Tapi tak maknai satu akhir. Malam ini akhir yang pertama, besok akhir kedua, terus sampai nanti selesai. Supaya apa? Orang itu bukan hanya baca tapi ngerti isinya. Oh, maksudnya berjanji ini toh ini. Oh, ini kisah Kanjeng Nabi toh ya ini. Kenapa kalau kita cuma tahu baca tidak tahu artinya? Nah, kita ini bisa suka terhadap sesuatu karena tahu manfaatnya, karena tahu gunanya untuk apa. Orang kenapa baca Quran tiap hari tapi perilakunya tidak Qurani? Kenapa? Ya dia cuma bisa baca. Bu, wong tumbas obat tengwaru, obat mumet sekali bodrek. Kenapa kok milih bodrek? Ya ngerti nek bodrek itu obat mumet. Tapi kalau nggak ngerti obat, Bu, ya fatal. Saestu arep obat semprot, orang dibaca tulisannya bahasa Jawa nggak ngerti maksudnya, malah obat hama mati boten segede, boten mati. Ajeng obat hama sih ketugas kalau obat suket, dia sing mati kandungannya. Lagi tak baca Quran, bermaca toh. Ya kalau barokahnya pasti ada. Kalau berkahnya baca toh mesti enten. Tapi alangkah lebih baiknya kita ngerti isinya. Kenapa orang baca Quran tiap hari tapi perilakunya tidak berubah? Ya karena kita cuma baca tapi nggak ngerti maknanya. Orang ngerti Bu, sebenarnya dibaca, dibaca meneh rampung, sebenarnya baca Quran. Dibaca apa daripada belas tahu baca Quran. Tapi alangkah lebih baiknya orang baca Quran yang ngerti maknanya Quran. Nanti ngerti, oh Quran ini artinya ini. Oh Quran ini bunyi seperti ini, perintahnya ini. Oh ini isinya larangan, ini perintah, ini isinya sejarah. Oh ini tentang muamalah. Kan ini manfaat. Karena pergaulan kita hidup ya Quran itu. Bagaimana mungkin? Wong Arab kumikum amroini lan tabitu ma itamasakun bihima kita Allah wa sunnah Nabi.
Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Quran dan Hadis dipegang ini, maka orang tidak akan pernah tersesat. Ini mesti lurus. Kenapa? Karena Nabi itu karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jelas? Kita miras-miras ngalah barokah maulid Nabi dengan berharap Allah turunkan ridho, Allah turunkan rahmat, dan juga desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, bahkan Indonesia bisa aman, damai, subur, makmur. Amin ya rabbal alamin. Semua temawon rasa banyak ada, tentunya banyak kurang dari kelebihan. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.